Simson di Gaza. Ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur, lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu, Simson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan pengadangan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena pikirnya menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson dan Delila. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, "Rayulah dia dan selidikilah, mengapa kekuatannya demikian besar, dan bagaimana kami dapat menundukkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu." Kemudian Delila berkata kepada Simson, "Beritahukanlah kiranya kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar dan bagaimana engkau harus diikat supaya dapat ditaklukkan." Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan, aku akan menjadi lemah sama seperti manusia lainnya." Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan. Ia pun mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sementara ada orang yang siap menyergap di kamarnya. Berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi tali-tali busur itu diputuskannya seperti tali rami putus kena api, dan letak kekuatannya pun belum ketahuan. Kata Delila kepada Simson, "Benar-benar kau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang beritahukanlah kiranya kepadaku bagaimana engkau dapat diikat." Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum dipakai untuk apapun, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya." Lalu Delila mengambil tali baru dan mengikatnya dengan tali-tali itu. Berserulah ia kepada Simson, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Sementara itu ada orang yang siap menyergap di kamarnya. Namun tali-tali itu diputuskannya dari tangannya seperti benang saja. Delila berkata lagi kepada Simson, "Sampai sekarang engkau mempermainkan dan membohongi aku. Beritahukanlah kepadaku bagaimana engkau dapat diikat." Jawab Simson kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh jalinan rambutku dengan benang pada alat tenun, lalu mematoknya pada dinding, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya." Setelah perempuan itu mengokohkan tenunan itu dengan patok, berserulah ia kepadanya, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Ia pun terjaga dari tidurnya dan disentaknya lepas patok dan benang pada alat tenun itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku mencintaimu,' padahal hatimu tidak sepenuhnya untukku? Sekarang sudah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitahukan kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar." Karena berhari-hari perempuan itu merengek-rengek dan terus mendesaknya, batinnya tertekan sampai mau mati rasanya. Ia lalu memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya. "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, lenyaplah kekuatanku, dan aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya." Ketika Delila melihat Simson telah memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya, ia menyuruh orang memanggil raja-raja kota Filistin dengan pesan, "Kali ini datanglah kemari, sebab ia telah memberitahu kepadaku semua rahasia hatinya." Lalu raja-raja kota Filistin itu datang kepadanya dengan membawa uang. Kemudian
perempuan itu membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seseorang untuk mencukur ketujuh jalinan rambutnya. Demikianlah Simson mulai ditaklukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Lalu perempuan itu berseru, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Ia pun terjaga dari tidurnya. Pikirnya, seperti yang sudah-sudah, aku akan luput dan meronta lepas. Namun, ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Lalu ia diperbudak sebagai penggiling di penjara, tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Kematian Simson. Suatu hari berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, ilah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita." Ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, penghancur negeri kita, yang menimbulkan banyak kurban di antara kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk memberi hiburan bagi kita." Simson dijemput dari penjara dan ia memberi hiburan di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkan aku merabat tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua raja kota Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 laki-laki dan perempuan yang menonton hiburan Simson. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalas kedua mataku ini terhadap orang Filistin." Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah aku mati bersama orang Filistin ini." Lalu ia membungkuk dengan sekuat tenaga, sehingga robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu ia mati lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu ia hidup. Sesudah itu, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya datang mengangkatnya dan membawanya dari sana. Lalu mereka menguburkannya di antara Sora dan Estaol, di kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Patung Mika dan Imam Lewi. Ada seorang dari pegunungan Efraim, namanya Mika. Suatu hari, ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Demikianlah Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang ini bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu." Namun, Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembahyang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada waktu itu, ada seorang pemuda dari Betlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda.
Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu meninggalkan kota Betlehem Yehuda untuk tinggal sebagai pendatang, di mana saja ia mendapat tempat. Dalam perjalanannya sampailah ia di pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda. Aku pergi untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Kata Mika kepadanya, "Tinggallah denganku, jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 keping uang perak, seperangkat pakaian, serta nafkahmu." Lalu masuklah orang Lewi itu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya. Demikianlah pemuda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika menabiskan orang Lewi itu, lalu pemuda itu menjadi imam baginya dan tinggal di rumah Mika. Kata Mika, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku." Patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel, dan pada zaman itu suku Dan berusaha mendapat milik pusaka untuk menetap. Sebab pada hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di antara suku-suku Israel. Karena itu Bani Dan mengutus 5 orang dari kaumnya dari seluruh jumlah mereka, orang yang gagah perkasa dari Sora dan Estaol, untuk mengintai dan menyelidiki negeri itu. Kata mereka kepada kelima orang itu, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika dan bermalam di sana. Ketika berada di rumah Mika, mereka mengenali logat pemuda Lewi itu. Mereka singgah ke sana dan bertanya kepadanya, "Siapakah yang membawamu ke sini? Apa yang kau kerjakan di sini dan apa urusanmu di tempat ini?" Katanya kepada mereka, "Seperti ini dan itulah yang dilakukan Mika bagiku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Mintalah petunjuk kepada Allah, supaya kami mengetahui apakah perjalanan yang kami lakukan ini akan berhasil." Imam itu berkata kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu lakukan itu dipandang baik oleh Tuhan." Kelima orang itu pun pergi dan sampai di Lais. Mereka melihat bahwa rakyat yang tinggal di sana hidup tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun di muka bumi dan memiliki banyak harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak berhubungan dengan siapapun juga. Ketika mereka kembali kepada kaum mereka di Sora dan Estaol, saudara-saudara mereka itu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan ternyata sangat baik. Bagaimana mungkin kamu tinggal diam? Jangan berlambat-lambat untuk memasuki negeri itu dan merebutnya. Ketika kamu memasukinya, kamu akan dapati orang-orang yang hidup tentram dan negeri itu terbentang luas. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu, suatu tempat yang tidak kekurangan apa saja yang ada di muka bumi." Lalu dari sana, dari Sora dan Estaol, berangkatlah 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka bergerak maju, lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka melintas ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai negeri Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sekaumnya, "Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, pikirkanlah apa yang akan kamu perbuat." Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah pemuda Lewi itu.
di rumah Mika dan menanyakan keadaannya. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu berdiri di pintu gerbang. Kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu melangkah masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata. Tetapi setelah yang lainnya masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan?" Namun jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Mana yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk satu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu. Ia mengambil efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu bergabung dengan orang banyak. Kemudian mereka kembali meneruskan perjalanan dan menempatkan anak-anak, ternak, dan barang-barang berharga di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkannyalah orang dari rumah-rumah sekitar rumah Mika, lalu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan itu. Maka orang-orang itu berbalik dan berkata kepada Mika, "Apa yang terjadi padamu sehingga engkau mengerahkan orang-orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imamku kamu bawa pergi. Apalagi yang masih ada padaku? Bagaimana mungkin kamu berkata kepadaku, apa yang terjadi padaku?" Kata Bani Dan kepadanya, "Janganlah kedengaran lagi suaramu kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Ketika Mika melihat bahwa mereka lebih kuat daripadanya, berbaliklah ia pulang ke rumahnya. Dengan membawa barang-barang buatan Mika beserta imamnya, Bani Dan menyerang Lais, yang rakyatnya hidup aman dan tentram. Mereka menewaskan orang-orang itu dengan mata pedang dan membumi hanguskan kotanya. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak berhubungan dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Bani Dan kemudian membangun kota itu kembali dan menetap di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Namun nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan patung pahatan itu bagi mereka sendiri. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu dibawa ke pembuangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan buatan Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo.